Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Tadi Pak Ustadz menyatakan bahwa semua nabi, Nabi Adam, Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Yang saya tanyakan, apakah Nabi Isa sudah meninggal? Disebutkan dalam Al-Quran atau hadis bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit. Siapa itu? Nabi Isa. Mas. Apakah sudah meninggal atau belum? Kalau misalkan belum meninggal, kenapa ada pernyataan bahwa Nabi Isa akan dibangkitkan kembali? Dan yang kedua, bagaimana kiat-kiat khusus atau amalan khusus agar kita dapat bertemu dengan Rasulullah di akhir zaman nanti? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah keyakinan kita umat Islam ahli sunnati wal jamaati tentang Sayyidina Isa alaihissalam, bahwasanya Sayyidina Islam adalah diangkat inni rafiuka. Allah mengangkat Sayyidina Musa alaihissalam, dan Sayyidina Musa belum dibunuh, Sayyidina Musa belum mati, seperti keyakinan orang Nasrani. Kalau keyakinan orang Nasrani, Sayyidina Isa alaihissalam disalib, dan di saat disalib dia pun mengadu kepada Tuhan Allah, Elia lima sabaktani, ya. Jadi dia mengadu. Akan tapi ketahuilah bahwasanya Sayyidina Isa alaihissalam menurut jumhur kaum muslimin, beliau adalah masih hidup dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan diturunkan kembali, dan kemuliaan untuk Sayyidina Isa karena dia akan berada di barisan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Musa nanti akan menjadi umat Nabi, Sayyidina Isa akan menjadi umat Nabi Muhammad. Ini adalah keyakinan jumhur ulama. Ada fatwa dari Mesir, ada seorang syekh yang dulu adanya Syekhul Azhar, fatwa berbeda. Ini adalah berbeda dengan jumhur ulama, bahkan berbeda dengan ijma' ulama. Berbeda dengan ijma' ulama. Jadi yang benar adalah Sayyidina Musa masih hidup, kemudian nanti akan diturunkan kembali, dan diturunkan kembali pun tidak membawa syariatnya yang dahulu, tapi akan bergabung dengan umat Sayyidina Muhammad SAW, dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan bertemu dengan Imam Mahdi. Saat itu Sayyidina Isa disuruh jadi imam, tidak mau. Yang berhak menjadi imam adalah engkau, karena engkau adalah dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Mahdi sendiri ada perbedaan pendapat. Ada yang tidak meyakini adanya Imam Mahdi, itu tidak sampai derajat syirik, kafir, sebab derajat hadisnya pun ulama berbeda-beda. Tapi kita meyakini Imam Mahdi ada, Imam Mahdi dan Sayyidina Isa. Kalau Sayyidina Isa akan turun, kalaupun ada yang mengingkari tentang Sayyidina Isa masih hidup, tidak sampai derajat kafir. Paling dia derajat fasik karena bertentangan dengan ijma' ulama. Yang mengatakan Sayyidina Isa alaihissalam sudah meninggal, tidak dihukumi kafir. Ingat. Akan tapi telah bertentangan dengan ijma' ulama. Salah, gitu saja. Karena mengkafirkan tidak gampang. Kemudian untuk bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, sudahlah amalkan syariat Nabi SAW. Dan nanti kalau sudah ketemu Nabi Muhammad SAW, dan antara engkau dengan Rasulullah, bukan untuk diobral dengan siapapun, perbanyak solawat dengan Nabi SAW. Jalankan sunnah Nabi, dan biasakan di saat hendak melakukan sunnah Nabi, ingat Nabi Muhammad. Bukan sunnah latah, akan tapi sunnah yang disadari. Di saat ingin minum, aku ingin minum seperti cara minumnya Nabi Muhammad. Di saat aku makan, ini cara makannya Nabi Muhammad. Terus, maka ketahuilah, bersama dekatnya hati seorang hamba dengan Nabi Muhammad, maka ketahuilah nanti Allah akan tampakkan Nabi Muhammad di dalam dirinya. Sebelum lihat dalam mimpi, perilakunya sudah seperti perilakunya Nabi SAW, sampai nanti bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi, dan nanti akan ketemu Nabi Muhammad di alam nyata. Jadi dekat dengan sunnah Nabi, kunci pertama dan utama untuk bisa melihat Nabi SAW.